Udah cukup kan lihat tanamannya kan? Oke, ya udah kita ngopi bentar ya, sambil duduk yuk. Ini ada kopi lokal juga nih. Iya. Yuk. Banyak di sini sepuh. Itu banyak sekali sebetulnya. Kopi kita banyak sekali sebenarnya. Cobain. Ini kopi lokal. Baki bener. Apa yang bukan karang, kasepuhan karang. Ini di Lebak. Di Lebak. Nih, dari Banten juga punya kopi. Nah, saya menginisiasi festival kopi tahun kemarin. Rencana tahun ini mau yang kedua, tapi ya biasa, COVID. Nah, kita break dulu. Makanya saya kangen langsung sekarang pengen dulu. Nih, balik lagi. Nah, setelah dari Pelita itu, terus ke Persikota ya? Persikota. Persikota. Itu Satu musim. satu musim. Itu yang narik siapa? Apa habis kontrak? Apa tidak gimana? Kebetulan pelatihnya waktu itu bangun dari karya juga. Oh, Jadi ketemu lagi. Di bawah nih, Ya. sepaket nih ceritanya. Tarik lagi. Jadi tarik lagi. Akhirnya ya sampai satu musim. Itu waktu itu Mundari, terus berarti tahun 2006, 2007. Berarti wali kotanya siapa tuh waktu itu? Wali kota Pak ini ya. Hah? Pak Wahidin. Pak Wahidin ya. Iya. Ya mudah-mudahan Pak Wahidin nih ngembangin sepak bola juga nih di Banten nih. Soalnya ini Nasuha udah comeback nih. Kemarin pernah ketemu ya kita ya di pas mau apa ada kompetisi ya. Ketemu Ya. beliau juga ya. Ngomong apa dulu sama Nasuha? Ya dulu apa ya? Di Banten harus punya tim. Ya, yang nasional ya gitu ya. Sip. Dulu pas di Persikota berarti di Stadion Benteng. Dan Benteng. Dulu masih bagus kali ya. Dulu mah lumayan masih bagus. Lumayan ya. Terakhir sih lagi di rehab itu. Ya. Jadi itu asetnya Kabupaten Tangerang, baru dikasihin ke kota itu baru kemarin-kemarin. Udah ya, dan sekarang lagi di rehab. Mudah-mudahan kalau bagus rame lagi. Dan terakhir saya baca berita tuh Persikota ada manajer baru apa pelatih baru gitu di Liga 3 mau maju lagi. Mungkin Ya mudah-mudahan aja. mudah-mudahan ya. Lagi. Biar ramai. Rame. Terus Persikota, habis Persikota ke Sriwijaya. Sriwijaya. Itu tiba-tiba berenang ke sana apa gimana? Enggak, jadi pas mau kompetisi berakhir, Mhm. beberapa pertandingan lagi, pelatih Pak Rahmat Darmawan menghubungi saya. Ini langsung Pak Rahmat Darmawan. Ya, kamu mau nggak Udah, ya mau lah. ke Sriwijaya? Ya mau lah. Bilang, bingung kan? Mau Pak. Beliau saat itu Ya, Ya, pelatih yang kan habis ini lah. bawa double winner. double winner ya Sriwijaya ya. berarti Siapa yang nggak mau? iya, kan? berarti Double winner ditelepon sama pelatih. ini wonderkid juga kali ya. Hah? Dulu sebelum jauh lagi nih, itu rasanya gimana sih? Kalau masih main di walaupun divisinya sama misalnya, tapi kan klubnya di lokal. Nah, itu udah mulai ke Sriwijaya. Interlokal. Rasanya gimana tuh tentang kedaerahan atau apa? Ya, yang penting profesionalisme aja. Ya. Profesionalisme aja. Ya mungkin tantangannya lebih berat ya, kalau di luar karena tanggung jawabnya lebih berat lagi. Lebih berat lagi ya. Beratnya seperti apa sih? Ya semaksimal mungkin untuk bisa memberikan terbaik buat tim yang kita bela. Oke. Di Sriwijaya berapa tahun jadi? 2 musim. 2 musim ya. Dapat trofi Trofi Piala Indonesia 2. dua kali ya. Kalau Piala Indonesia itu kayak antar liga itu semua mainannya bukan Sama. Jadi dulu ada Copa di Samsu iya, di Liga Super dulu, Liga Super Liga Super, itu ada Piala Copa. Piala Copa. Diganti
tahun berikutnya diganti Piala Indonesia. Indonesia, oh iya. Jadi dapat 1 trofi itu di Sriwijaya. 2 ya? 2 kali Oh. juara Piala Indonesia. Ada gelar di situ? Gelar pribadi? Nah, Enggak ya? Tapi puas ya sana ya? puas. Puas ya? Itu masih terlibat timnas nggak waktu itu? Waktu itu cuma seleksi. Seleksi ya? Saya seleksi di timnas senior, tapi kurang beruntung saya keluar lagi. Kenapa kurang beruntung kan? Ya mungkin RD nggak referensi. ya mungkin kembali ke Pelatih ya. dan kebutuhan tim. Tim ya. Biasanya seperti itu. Tapi nggak kebutuhan Naswa bukan? Bukan, tapi yang penting walaupun tidak masuk ke sebuah timnas, saya bersyukur karena dari sekian banyak orang saya dipanggil untuk mengikuti seleksi. Itu udah sangat momen yang luar biasa lah ya, berharga. Jadi kalau saya lihat nih Naswa ini fokus, terus bersyukur, ikhlas ya, dan ternyata hasilnya itu sangat dahsyat ketika AFF 2010. Nih setelah dari Setelah dari Sriwijaya tuh berarti tahun berapa itu kan? 2010 ya? 11. Nah, pas masuk timnas 2011 Persija. Nah, setelah dari Sriwijaya ke Persija. Berarti 2010 2011 di Persija ya. Sebelumnya Sriwijaya, dan saat di timnas AFF itu di Persija. Persija ya. Nah, itu gimana bisa masuk timnas? Dipanggil lagi? Ya dipanggil lagi. Apa ngotot? Panggil lagi. Yang Jadi manggil? ada pemanggilan untuk pemain untuk seleksi. Seleksi ya. Ya, saya termasuk dipanggil. Bareng siapa aja dulu tuh? Bareng Zulkifli, Robi, Eka, Ya. Atep juga, terus Hamka ya. Maman. Itu tuh yang masuk semua tuh. Iya, udah masuk semua. Oh, jadi yang dipanggil pasti masuk semua tuh itu. Ya. Banyak sebenarnya, ada Banyak. 3 tahap. Oh, 3 tahap. Tahap pertama seleksi, tahap pertama lolos, terus istirahat, nanti tahap kedua dipanggil lagi. Seleksi pertama apa tuh? Seleksi pertama tuh seleksi pemainnya. Oh, enggak, maksudnya apa, fisik apa? Enggak, sama. Oh, sama. Iya, sama. Yang pasti ya secara fisik, mungkin secara skill, secara mental, mungkin pelatih yang tahu mungkin Yang tahu, ya. bagaimana karakter untuk pemain yang dia mau. Emang disuruh apa aja tesnya? Ya, di situ ada tes fisik, terus Ya, fisiknya suruh ngapain? Nari itu atau gimana? ada tes ini sateran, blip. Oh, blip. Ya. Jadi awal masuk itu udah pasti dites dulu, tes untuk mengetahui kekuatan keutuhan kita. Iya. Itu standar ya, Ya, awal-awal ya. standar. Yang paling sulit apa sih tesnya masuk timnas itu? Ini biar rekan-rekan juga anak-anak muda tahu nih. Tesnya apa yang sulit itu? Tes yang sulit sebenarnya di mental kita sendiri. Oh, maksudnya? Ya maksudnya banyak pemain Ya. di tim, ketika di tim bagus, tim bagus mungkin ketika dipanggil ke timnas, tiba-tiba namanya mungkin Itu kan setelah kurang. itu kan pas main kan. Tapi ketika tes ini, ketika tes gimana waktu itu? Ya kalau ketika tes ya biasa. Emang ada sparringnya dicoba. coba gitu ya? Ada dicoba. Oke. Mungkin dilihat dari Kerjasama, karakter, dari mentalnya, dari kekuatan fisiknya. Ya, kriteria yang mungkin pelatih inginkan untuk skema tim. Waktu itu apa tuh? Triknya apa atau kiatnya apa tuh agar bisa masuk itu? Yang Naswa lakukan? Ya kita ikut aturan dia aja. Ya kan apa aturannya? Aturannya ya mungkin disiplin. Udah nomor 1 disiplin. Iya. Disiplin, terus ya mungkin secara mental harus siap juga. Terus kitanya ya sungguh-sungguh ya. ya. Oke, berarti Dan jangan lupa kita juga selain itu ada lagi satu yang penting lagi, berdoa. Berdoa. Siap. Berarti itu ya kuncinya ya. Kayaknya bener, kalau saya lihat ke dia itu pokoknya ikut
disiplin. Apa aturan-aturannya yang ditentukan. Jadi nggak ngeyel ya. Oh kok gini gitu. Nah itu ya alhamdulillah akhirnya terpilih. Ya. Terus satu lagi Pak. Apa tuh? Kita harus selalu berpikiran positif. Nah, things positif. Itu. Saya setuju itu. Nah, anak-anak muda nih, ini suatu pelajaran juga nih. Selalu think positif. Karena itu akan memberi energi yang baik terhadap kita dan masa yang akan datang. Ini buktinya. Bisa jadi bintang tim nasional. Ya. Terus pas masuk terpilih gimana tuh? Ya di situ udah ada tanggung jawab tuh. Tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya lebih besar lagi. Dan harus bisa gimana caranya menjadi pemain inti. Waktu itu kapten apa ini ya? Enggak, kapten waktu itu Firman Utina ya. Kalau sempat dikasih mana itu Mas? Kalau yang itu mah dulu waktu SEA Games. Oh SEA Games ya. SEA Games uji coba di Malaysia. Nah Suha, saya pengen tanya nih, karena saya nonton langsung di setiap perhelatan AFF ini. Itu waktu momen ngegolin tuh, gimana perasaannya? Yang pasti. Gol penentu itu ya? Hah? Enggak ya? Penyama ya? Penyama pas final. Pas final ya? Oh itu heboh banget itu. Gimana tuh? Gimana? Ya, saya juga nggak nyangka tuh bisa cetak gol. Gak nyangkanya gimana sih? Ya. Emang nggak punya insting itu? Biasa pemain ada insting. Ya kan sampai di belakang. Terus emang proses coba ceritain gimana coba menurut suatu. Saya didorong ke depan, menggantikan posisi waktu itu Okto Mayani. Okto Mayani. Tarik masuk Tony Sucipto apa ya? Saya yang didorong ke depan. Oke. Nah dari situ mungkin ada perubahan strategi dan akhirnya saya dapat bola putih itu. Cedek. Wah gila itu. Menyamakan kedudukan. Nah, dan itu tapi saya ini sendiri tuh selebrasi sendiri. Oh iya. Nyamperin. Karena dalam keadaan kalah kita. Iya. Tapi kan itu membuat semangat. Itu seisi GBK itu, wah. Konser Metallica juga kalah. Nah itu kalau pas kejadian di Perbang itu saya kalau lihat foto itu, aduh sangat bangga dan saya ingat waktu terakhir setahun yang lalu kalau salah ada polling foto paling heroik atau paling hebat penusa itu, kemudian ada polling di seluruh dunia dan foto itulah yang menjadi juara. Ingat kan? Mantap. Kan saya share waktu itu, ingat gak? Wah, itu gimana sih kejadiannya itu? Waktu itu kejadiannya semifinal melawan Filipina. Wah itu leg pertama melawan Filipina. Itu kan pemain itu semua kan? Ya Inggris lah banyak yang diunggulkan sebenarnya. Ya. Cuman mungkin tim kita lebih semangat lagi ya. Jadi kejadiannya ketika heading ya. Rebutan. Udara, saya loncat, dia tuh loncat. Tapi rasanya tuh kepalanya kayak di getok pakai palu. Waduh. Jangan-jangan sengaja sama dia apa gimana apa? Dia juga nggak sengaja karena sama-sama duel di udara. Jadi saya juga nggak sadar. Tahu-tahu pas ini udah berdarah aja. Oh cuman salah satu gitu tapi nggak sakit itu. Cuma rada pusing. Itu dulu pas duel di udara nggak takut kan lebih tinggi dia? Ya sama aja sih. Sama aja ya. Sama aja. Prinsipnya yang penting kita kan nggak mau mencederai orang. Nah, maksudnya emang perlu keberanian khusus nih, mental khusus nih menghadapi. Ya mungkin ya nggak? Kita udah dilatih. Udah sekian tahun juga main bola kan. Jadi ya udah biasa kalau dari udara. Wah mantap. Belakang. Tapi yang pasti ketika sekali tuh ada kena kayak palu gitu, tidak sakit tapi agak pusing ya? Iya agak pusing. Terus yang terbayang itu saya langsung, aduh sobek ini jarum nih kayaknya. Jarum. Itu sama dokter. Dok, sebenarnya jangan dijahit saya bilang. Oh kan keluar dulu apa gimana waktu itu? Ya di pinggir. Di pinggir langsung keluar kan? Keluar. Garis.
langsung dikasih es atau sesuatu. Salep itu. Jangan dijahit gitu. Iya, saya bilang, dok, jangan jahit ya dok, saya bilang. Di tempat itu, di tempat itu. Itu waktu itu Bukan jadi jahit, cuman saya bilang, saya nggak mau jahit sih. Saya dikasih salep dan alhamdulillah pas setelah main itu rapat nggak ada darah? Nggak rapat, kering. Oh, obat mahal itu berarti. Tapi yang saya mau tanya nih, saat itu takut diganti? Ada perasaan gitu juga. Ada aja. Tapi saya coba bangkit. Iya. Saya coba bangkit lagi ya. Sehingga sampai selesai ya. Dan foto itu menjadi sangat heroik bagi saya. Bagi semua kayaknya seperti ini. Nah, setelah timnas deh, kan kita final ya. Iya. Sampai leg kedua tuh kita di Malaysia tuh. Leg pertama. Leg pertama ya. Oh, yang kedua kita, sorry saya lupa. Nah itu yang pertama. Apa sih yang terjadi? Kita kok bisa nggak berdaya di sana itu? Sebenarnya saya juga waktu itu yakin bahwa kita bisa menahan nih. Ya. Minimal menahan ya. Ataupun away soalnya. Minimal 1 aja. Iya. Istilahnya gitu. Karena babak pertama kita main 0-0. Iya. Babak kedua dan kejadian gol yang pertama sama seterusnya itu. Babak kedua setelah 15 atau 20 menit awal babak kedua kita stop tuh, kendor ya, stop tuh karena ada insiden apa laser. Akhirnya stop itu hampir 10 atau 15 menit. Dan suhu badan kita kan lagi naik-naiknya, jadi drop lagi ya begitu ya otomatis mungkin drop ya, konsentrasi kita juga pecah. Jadi setelah itu drop. Itu kayak apa ya? Kayak pengajar pertandingan itu ada time out itu ada fungsinya. Jadi ketika lagi naik tiba-tiba di stop. Saya pernah melakukan itu tuh di pertandingan. Jadi ketika ada penting juga buat pelatih atau ini untuk melakukan. Dan itu menunjukkan drop, loss dan kegolan gitu ya. Iya, kegolan. Waktu gol terjadi lagi ngapain itu di situ? Posisinya apa? Tepat gak posisi Nasuha waktu itu? Ya posisi saya sebenarnya enggak. Kalau yang kejadian pertama itu karena kesalahan apa? Back kita. Iya, back. Nasuha posisi di tengah dong. Iya, habis itu ada serangan balik. Salah posisi ya. Tapi itu memang menurut saya agak kaget juga karena minimum saya juga bisa imbang lah. Tapi dengan hasil itu gimana tuh waktu itu? Ya masih optimis sebenarnya. Iya. Kan ada kesempatan main di kandang kita. Iya. Jadi ya pelatih juga menginginkan tetap konsentrasi di pertandingan terakhir final. Ya kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketinggalan gol ya. Cuman akhirnya ya kita nggak bisa, cuma bisa balas di leg keduanya. Leg kedua 2-1 ya. Jadi kalah agregat lah ya. Iya. Tapi seru ya. Sangat seru ya. Saya aja penonton seru apalagi yang main. Kaget tuh ketika semifinal sampai final, apalagi final. Itu baru mau masuk stadion aja. Ya kan? Itu udah gimana tuh? Atmosfernya tuh kan? Luar biasa. Wah, nanti saya kasih insert foto saya lagi nonton. Oke, kita lewatin waktu itu. Saya sedih tapi bangga. Dulu saya mau ketemu 2010 itu mau ketemu Nasuha susahnya minta ampun. Karena waktu itu saya ingin menghubungi dia pada acara waktu itu gerakan makan sayur. Jadi saya pengen ngajak anak-anak dan anak muda Banten untuk meniru beliau. Karena waktu itu beliau contoh orang sukses lokal, secara fisik, jadi timnas. Nah, pasti dia makan sayur gitu waktu itu. Cuma waktu itu belum dapat kontaknya dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu. Nah, setelah timnas di Persija yang terakhirnya ke di Bandung ya. Nah, ini Bobotoh nih. Apa namanya?
Banten sangat identik dengan Persib. Ya nggak? Penggemarnya banyak. Nah itu pas di Persib gimana? Seru dong? Sama Wamu kan ya? Wamu? Iya Wamu. Itu dari Persija ke Wamu gimana? Itu Tanpa Wamu? Apa gimana? Ya sama dihubungin ya tuh. Dihubungi tuh kalau orang berhasil, orang hebat dihubungi. Yang gitu. Tapi pertanyaan saya tadi belum jawab. Pacaran itu. Tapi nanti lah ya. Saya mau tanya yang di Persib nih. Di Persib kan berapa tahun? Tidak satu musim ya. Waktu itu urutan berapa finish? masuk 10 besar. 10 besar yang mantap ya. Waktu itu perasaannya gimana masuk besar Persib? Ya. Sama. Cita saya cita satu pemain mungkin ya. Iya, ke Persib ya. Satu masuk tim besar. Tim besar ya. Selain Persija, ya. Dan Persib ya. Udah 3-3 ya tuh. Mantap. Nah itu pasti Persib tuh saya dengar kabar ya itu ketika cedera itu. Gimana? Apa sih yang terjadi itu? Ya semua pemain sebenarnya nggak mau ya. Iya. Karena di luar. Tapi Allah juga. Iya. Tapi yang saya garis bawahi ketika itu saya keadaannya lagi lelah. Lelah. Karena itu berarti gara-gara pacar apa gara-gara kurang konsentrasi? habis main di Pekanbaru. Pekanbaru ya. Di Pekanbaru main. Dan di Pekanbaru itu bukan di Pekanbaru, mainnya di Kuansing. Agak jauh. Ya dari kota naik lagi 4 jam. Wadaw. 4 jam. Dan luar biasa itu jalannya juga. Naik perbukitan. Nah, selang 2 hari udah langsung main di Jakarta itu ya. Mungkin itu nggak bisa ya, coach? Kayak gitu. Saya nggak bisa main. Bisa nggak kayak gitu? Yang nggak saya rasakan sih. Cuman mungkin di luar di luar pengetahuan saya mungkin otot juga ada lelah. Iya. Karena ya ketika pelatih menginstruksikan untuk main main. Tanggung jawab ya. Iya. Berarti itu apakah karena kondisi dari dalam apa karena dari luar? Faktor ini cedera itu. Maksudnya dari luar? Ya mungkin ada karena benturan. Oh. Ketika cedera. Yang menyebabkan cedera ya. Saya dapat bola intercept. Salah tumpu. Nah itu ya. Jadi salah jatuh atau salah tumpu atau ke dalam. Ininya ke dalam. Dan ternyata tulang rawan saya sompeng ya. Iya ya. Gitu. Jadi ini kalau ini tulang rawan. Sikung nih. Itunya. Oh, itunya copot patah. Segini kecil. Cuman ya efeknya luar biasa. Luar biasa ya. Nah itu setelah cedera gimana perhatian klub atau yang lain atau gimana tuh? Ya klub tetap tanggung jawab. Ketika operasi. Pengobatan. Mantap kalau gitu ya. Sampai akhirnya setelah itu dari Persib main klub lagi pro? Nggak ada ya. Jadi setelah cedera terapi selama 2 tahun. 2 tahun baru bisa agak pemulihan ya. Ikut di Cilegon. Cilegon United itu. Ketemu Bang Nur yang sangat. Bang Nur lagi ya. Latihan. Udah bisa main. Akhirnya didaftarin. Sambil pemulihan kan untuk mengembalikan mental juga. Akhirnya putaran ketiga terakhir untuk melaju ke putaran kedua kena lagi. Justru yang lebih parah yang kedua kali. Ya, yang kedua lebih parah lagi. Jadi ya, hasilnya putus. Dan
setelah cedera yang kedua itu 1 tahun full istirahat, bisa aktivitas. Sakit, lari nggak bisa, jalan aja nyeri ya. Akhirnya saya operasi lagi yang ketiga. Dan itu saya melalui Paramat Darmawan. Ada yayasan yang mau membiayai operasi. Alhamdulillah. Jadi sekarang ya bisa relatif normal ya. Ya masih kelihatan main sekarang. Tipis-tipis ya. Oke. Oke, kayaknya udah mulai maghrib. Ini saya mau kasih kopi spesial nih buat dibawa pulang nanti ya. Buat di rumah. Kalau lagi cari inspirasi ya ngopi lokal. Ya, ini ada Toleat, kemudian ada Kobaki. Nah, ini sama satu lagi kopi andalan saya nih. 4 Arabica di ini, rock beer. Tuh wanginya juga tuh. Kecium nggak? Oke, biar semangat hidupnya. Sip, kita ngopi dulu. Tos dong. Terus semangat ya, Nasuha. Apalagi sekarang kan udah jadi asisten pelatih persarang dengan kualifikasi B ya. Nanti ayo kita lanjut lagi ya. Rekan-rekan, tadi kita sudah ngobrol panjang dengan Nasuha. Banyak hal-hal positif yang bisa kita tangkap. Tadi seperti fokus, ikhlas, kerja keras, ya, dan berdoa. Saya sih berharap rekan-rekan masih semangat bahwa ternyata ikut masuk tim juga mudah ya kalau kita punya keinginan keras ya dan berlatih. Jadi jangan hilang kepercayaan. Simple yakin. Don't stop believing. Ya, yakin. Yuk bersama Haji Rocker. Assalamualaikum. Haji Rocker, what's up yo? Hello Banten, move on yo. Tangerang, Pandeglang, I love you. Keep on struggle, yes let's go. Haji Rocker, what's up yo?